Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Taswar dengan NIM D01215550. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi perencanaan pondasi sumuran pada pembangunan gedung bertingkat tinggi atau dalam kurung perbandingan antara pondasi tiang panjang dan pondasi sumuran. Artikel ini diterbitkan pada bulan Mei 2021, yakni pembuat artikel ini pertama ada beberapa orang yang terlibat dalam pembuat artikel ini, yakni dengan Swalon Prima Simalongo, Agus Purba, dan Kasimir Sawito. Nah, di sini saya akan bacakan mengenai abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk memberi sebuah deskriptif alternatif perencanaan struktur pondasi memakai struktur pondasi sumuran. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang mana bermaksud menghimpun dan data dari beberapa sumber referensi. Dilanjutkan dengan menghimpun data teknis gedung serta survei langsung untuk melihat keadaan lapangan. Nah, untuk pendahuluannya itu, pondasi adalah salah satu konstruksi sebagai penghubung dalam sebuah struktur dengan tanah, sedangkan tanah ialah penopangnya dalam pembangunan sebuah struktur bangunan. Bangunan dibutuhkan perencanaan pondasi yang dapat menyambungkan antara tanah dengan sebuah struktur bangunan yang tepat. Sementara itu, dalam pemilihan pondasi harus dapat disesuaikan dengan struktur tanah, sehingga pondasi tersebut akan terjadi kecocokan dalam berbagai jenis kondisi alam. Biasanya pondasi terdapat dua macam, antara lain pondasi dangkal, di mana di dalamnya termasuk dalam pondasi rakit dan telapak, sedangkan pondasi dalam terdapat tiang bor, pondasi Strauss, pondasi sumuran, dan tiang panjang. Pada penelitian ini, penulis berkeinginan untuk melakukan perencanaan pemakaian pondasi sumuran di proyek pada pembangunan gedung bertingkat tinggi. Sesuai dengan latar belakang, masalah dan batasan lingkup pembahasan bagaimana dikemukakan, rumusan masalah ini memiliki tujuan untuk memberi sebuah deskripsi ataupun alternatif perencanaan struktur pondasi memakai struktur pondasi sumuran, sehingga manfaat pelaksanaan penelitian ini yaitu bisa melakukan perencanaan struktur pondasi secara tepat sesuai data tanah, dengan demikian memperoleh hasil sesuai analisis data. Nah, kita masuk ke pengertian pondasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu pondasi. Yang pertama itu kondisi tanah dasar di mana bangunan akan dibangun. Yang kedua, beratnya bangunan dan besarnya beban atas yang bekerja. Yang ketiga, fungsi bangunan atas. Dan yang terakhir, waktu dan biaya pekerjaan. Untuk perencanaan pondasi dalam mencegah gagalnya fungsi pondasi jadi pondasi, harus dirancang sesuai dengan kondisi tanah yang aman dan mampu memberikan dukung beban bangunan tanpa muncul degradasi secara berlebih. Dalam melihat kedalaman atau letak lapisan tanah yang keras, daya dukung yang cukup kuat jadi dilaksanakan observasi tanah terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke pondasi sumuran. Sumuran yaitu pendukung umumnya dari pasangan baru ataupun beton untuk struktur atas jembatan. Sumuran umumnya timbul pada tanah permukaan atas, serta biasanya timbul sampai di atas air sampai pada sebuah ketinggian di atas air maksimum. Jadi, sebuah sumuran bisa dikatakan sebagai sebuah struktur di dalam dirinya sendiri dalam mencegah rancunya, sehingga definisi tiang sumuran dapat dipakai dalam mendefinisikan bagian di atas pondasi. Dalam teknik di atas bisa dilakukan menggunakan dua teknik, antara lain yang pertama dengan cara penggalian sampai pada dalamnya pondasi serta sumuran terbuat pada lubang dalam itu. Apabila tanah bisa dibelah tegak, tidak adanya gangguan keseimbangan, sehingga keadaan sumuran ini bisa dikerjakan tidak pakai casing, namun keadaan terbaliknya artinya butuh casing. Ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok mengenai tanpa casing dengan casing.
Ini bisa dilihat pada gambar di bawah yang saya tampilkan pada bagian A dan B. Saya bacakan sedikit dan tanpa casing. Melakukan dengan penggalian lubang, contohnya seumuran hingga lapisan yang sudah dirancang menggunakan SDM. Selanjutnya pengisian pada lubang menggunakan material sesuai rencana beton Cyclop. Nah, adapun gambar yang saya tunjukkan pada bagian A, gambar 1, yaitu adalah tentang proses pondasi seumuran tanpa casing. Yang kedua, dengan casing yang diambil. Dilaksanakan menggali dengan beberapa tahap, ialah casing diturunkan secukupnya, selanjutnya penggalian tanah di dalam casing, selanjutnya penurunan casing secukupnya, kemudian penggalian lagi tanah pada penurunan casing, dengan tahapan seperti seterusnya hingga sampai pada kedalaman yang diharapkan. Setelah itu dilaksanakan dengan lubang diisi memakai beton atau Cyclop. Selanjutnya menarik casing ke atas seperti itu secara berulang sampai casing keluar dari lubang seperti yang terlihat pada gambar 2, yakni proses pondasi semuran dengan casing diambil. Nah, yang bagian ketiga dengan casing yang ditinggal. Biasanya casing dibuat dari beton buis, maka casing tersebut memiliki fungsi untuk bagian struktur. Penurunan beton buis memiliki teknik penggalian tanah di buis serta penurunan beton buisnya sampai dengan elevasi yang ditentukan. Dengan berbagai tahapan, selanjutnya lubang diisi dengan material yang telah ditentukan, contohnya beton Cyclop. Pelaksanaan pada jenis pondasi tersebut kadang terus berhadapan dengan air tanah seperti yang terlihat pada gambar 3, yakni proses pondasi seumuran dengan casing ditinggal. Ada beberapa kelebihan yang bisa saya bacakan pada pondasi seumuran, yaitu yang pertama, untuk kelebihannya itu sangat tepat untuk yang bekerja di wilayah masyarakatnya padat sebab tidak ada getaran. Yang kedua, bisa dibuat tiang lurus berdiameter besar serta untuk tiang panjang bisa dijalankan secara mudah sebab tanpa sambungan. Yang ketiga, biasanya diameter tiang pracetak lebih besar dari tiang pracetak serta daya dukung masing-masing tiang juga sangat besar, maka tumpuan bisa diatur lebih rendah. Yang keempat, untuk bangunan di dekatnya pengaruhnya kecil. Yang kelima, dapat dielevasikan ke dalam tiang. Yang keenam, memeriksa tanah serta mencocokkan sesuai data laboratorium. Dan yang terakhir, pemasangan tiang hingga kedalaman yang sudah dirancang berdiameter beserta pada ujung bawah bisa dilakukan pembesaran apabila dasar tanah yaitu batu lunak atau lempung. Ada juga kekurangan serta risiko yang didapatkan jika memakai penggunaan tiang seumuran, antara lain beberapa perihal tubuh tiang beton yang ada pada bawah air mutunya sesudah selesai lebih rendah daripada tiang pracetak. Selain itu, untuk pengecekan pada mutu hanya bisa dilakukan dengan tidak langsung. Apabila dituangkannya beton, adukan beton akan bercampur dengan runtuhan tanah akan kurang maksimal. Maka dari itu, sesudah melakukan penggalian, dituangkan beton harus secara seksama. Yang ketiga, meskipun penetrasi menuju ke tanah pendukung pondasi sudah tercukupi, terkadang terjadi bahwa tiang pendukung tidak sempurna sebab tercampurnya timbunan lumpur di dasar. Selanjutnya, untuk membutuhkan beberapa beton sehingga biaya yang dibutuhkan juga cukup besar sebab diameter tiang besar. Berikutnya, air tanah bisa mengurangi mutu beton tersebut karena dapat mempengaruhi pengecoran beton. Dan yang terakhir, ujung bawah tiang tidak dilaksanakan pembesaran apabila tanah berbentuk pasir. Kita masuk ke metodologi. Penelitian ini secara garis besar dilakukan dengan memakai tahapan sebagai berikut, dengan mengumpulkan semua data dalam menganalisis. Yang pertama, dari peta topografi, yang kedua data dari observasi tanah, dan yang terakhir analisis konstruksi gedung. Dan kedua, penghimpunan semua data perencanaan dan kemudian diolah datanya pada perencanaan pondasi. Untuk hasil pembahasannya bisa dibaca pada ini.
Langsung saya bacakan kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya di sini, beban yang harus ditahan harus lebih kecil dari daya dukung pondasi sumuran, sehingga pondasi sumuran sesuai dengan penggunaan tipe 1. Adapun sumuran memakai tulangan spiral 10-50 dan tulangan pokok 25D 25. Tipe pondasi 1 dipakai pada penulangan pondasi sumuran. Sesuai dengan hasil analisa perhitungan dipakai tulangan pokok, diameter pondasi, jarak antara tulangan pokok, diameter tulangan spiral, jumlah tulangan pokok, dan jarak tulangan spiral satu tipe yakni diameter 1 meter. Pada tulangan spiral 10-50 dan tulangan pokok 25D 25. Hal tersebut disebabkan dengan pendistribusian tegangan beban yang harus ditopang tiang sumuran dari hasil perhitungan jika dilakukan perencanaan tulangan dan dimensi sama sesuai penggunaan. Dan ada pun referensi yang dipakai dalam pembuatan jurnal ini bisa dibaca pada slide pada halaman ini yang saya tampilkan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf jika ada kesalahan kata baik itu dalam pengucapan ataupun dalam kalimat tadi. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.